Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku pun membuka HP-ku dan ternyata ada notifikasi panggilan tidak terjawab sebanyak 6 kali. Dengan nama yang tercetak di layar HP adalah nama Via. Ada pula pesan dari WA yang belum terbaca sebanyak 20 pesan dari orang yang sama pula, yaitu Via. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi balik dia untuk memastikan dia masih ada di sana dan aku berniat untuk menjemputnya. Panggilan pertama aku coba, tapi ternyata tidak ada respon darinya. Aku mengulangi menelpon dia sambil sesekali mengirim pesan WA seperti yang dilakukan Via. Tapi sama sekali tidak ada respon darinya. Aku pikir dia pasti sudah marah padaku karena meninggalkannya sendirian di bioskop. Di sisi lain, aku juga merasa kesal dengan sosok yang menyerupai Via yang mengajakku untuk pergi dari tempat itu. Padahal pada saat itu aku membawa cincin yang diberikan Mbak Margono untuk selalu berjaga-jaga. Tapi sepertinya cincin itu tidak pernah berfungsi dengan baik. Katanya cincin itu akan melindungiku saat ada makhluk jahat yang mendekati aku. Itu kata Mbak Margono. Namun sepertinya malah benar yang dikatakan Sinta dulu. Cincin itu akan berfungsi jika aku merasa ketakutan atau merasa terancam oleh sosok gaib. Walaupun ada sosok gaib yang mendekat dan aku tidak merasakan ketakutan atau terancam, cincin itu tidak akan bereaksi. Intinya, benar apa kata Sinta. Aku memang harus bisa menjaga sendiri diriku dan harus bisa membedakan makhluk gaib dan bukan. Aku terus memikirkan Via dan aku hendak kembali lagi ke mall itu. Ada dan tidak ada Via di sana, aku akan tetap ke sana. Aku merasa bersalah karena meninggalkan dia yang disebabkan ada sosok kurang ajar yang berani menirukan sosok Via di bioskop tadi. Aku telah bersiap pergi menuju tempat di mana aku meninggalkan Via. Tas sudah aku bawa, pintu kamar sudah aku kunci. Lalu aku beranjak turun menuju parkiran untuk mengambil motorku. Motor sudah aku nyalakan dan saat aku hendak berangkat, tiba-tiba HP-ku bergetar lagi dan buru-buru aku ambil, berharap itu panggilan dari Via. Benar saja, ternyata Via menelponku. "Halo Vi, kamu masih di sana?" Spontan aku tanya karena saking khawatirnya. "Enggak Yan, aku tadi langsung pulang." "Terus, kamu pulang sama siapa?" "Tadi aku naik ojek Yan, soalnya tadi aku lihat kamu keluar dari WC dan beranjak keluar dari bioskop dengan terburu-buru." "Maaf Vi, tadi aku ada yang ganggu." "Sebenarnya aku sih nggak masalah ditinggal Yan, tapi aku melihat ada yang aneh saat kamu pergi. Ya, sekarang kamu di mana? Udah di kos kan?" "Iya Vi, aku udah di kos ini. Rencana mau jemput kamu di tempat tadi. Ini juga aku mau nyalain motor. Apa yang aneh Vi?" "Sekarang mending kamu masuk dulu ke kamar, nanti aku ceritain. Aku mau mandi dulu." "Oh, ya udah, aku juga mau mandi. Panas bener rasanya malam ini, nggak kayak biasanya." "Ya udah, sana buruan mandi. Ntar aku telepon lagi kalau aku udah selesai beres-beres mandinya." Setelah telepon ditutup, aku cukup lega Via sepertinya tidak marah denganku karena tadi sudah aku tinggal dia di bioskop sendirian. Karena tadi aku berpamitan untuk mandi, aku parkirkan lagi motorku dan kumatikan, kemudian aku beranjak dari tempat parkir menuju ke kamar. Saat akan berjalan menuju kamarku, dari bawah seperti biasa, aku bisa melihat kamarku. Masih seperti biasa sejak ditinggal Sinta, aku sama sekali tidak melihatnya menungguku di sana. Namun setelah aku naik dan pandanganku mengarah ke depan, di mana di sana ada kamar mandi yang biasa aku buat mandi dengan pintu yang setengah tertutup. Aku melihat ada sekelebat kain putih beserta rambut panjang dari atas yang merangsek masuk ke kamar mandi. Karena aku masih terbayang-bayang dengan Sinta, aku pikir itu adalah Sinta. Aku segera berlari kecil menuju ke arah kamar mandi. Dan saat kubuka pintu kamar mandi yang setengah terbuka itu,
ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun hanya ada bau yang tertinggal di sana. Memang bau wangi, tapi wangi ini wangi melati yang beda dengan bau cinta yang mempunyai ciri khas sendiri. Saat aku sedang melihat dalam kamar mandi dan melihat sekitar, ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Bau itu pun hanya ada di dalam kamar mandi. Karena itu menurutku aneh. Kemudian aku hendak pergi ke kamar, dan saat akan melangkah menjauh dari kamar mandi, aku mendengar ada suara. Suara tawa kecil seperti seorang anak perempuan yang sedang menahan tawa, sukses membuat bulu kuduku menjadi berdiri semua. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke kamar Bimo yang kebetulan memang berada di samping kamar mandi itu. Dan seperti biasa, dia seperti sedang main game Dota. "Loh Yan, kenapa kamu tiba-tiba lari terus duduk sambil ngos-ngosan gitu?" tanya Bimo keheranan. "Kamu gak denger toh Bim?" "Denger apa emangnya?" "Barusan ada yang ketawa kecil di sekitar kamar mandi Bim. Aku merinding banget jadinya." "Alah, palingan juga dari warung makan Pak Tato Yan. Kan emang lagi ramai tuh, dari sini aja kedengeran." Mendengar penjelasan Bimo, aku jadi sedikit berpikir, apa iya dan apa aku salah dengar kalau itu berada di dekat kamar mandi. Tapi saat aku samakan suara dan analisis sedikit tentang suara yang aku dengar dengan suara ramai di warung Pak Tato, sepertinya tidak mungkin. Soalnya aku mendengar itu persis di sekitar kamar mandi dan bukan dari arah sebelah alias warung Pak Tato. Karena jawaban Bimo tidak membuatku menghilangkan pikiran itu, aku memilih buat kembali ke kamarku. Aku buka pintu kamarku yang terkunci tadi dan kemudian langsung masuk dan mengambil beberapa peralatan untuk mandi. Setelah semua persiapan mandi sudah siap, aku pun pergi ke kamar mandi. Namun kali ini aku tidak menggunakan kamar mandi yang berada di sebelah kamar Bimo. Akan tetapi aku memilih menggunakan kamar mandi yang berada di lantai bawah. Perasaan merinding masih terasa, makanya aku tidak berani untuk mandi di tempat biasa. Sampailah aku di kamar mandi bawah. Semua pakaian sudah aku lepas dan bersiap untuk mandi. Air dingin yang berada di bak mandi aku siramkan ke tubuhku. Rasa dingin merambat ke sekujur tubuhku. Aku yang tadinya merinding sekarang memang jadi tidak, tapi malah menggigil kedinginan karena hawa malam hari ditambah air dingin yang memang tidak aku sukai. Setengah aku guyurkan air ke sekujur tubuhku. Lalu kubersihkan seluruh tubuhku menggunakan sabun. Tidak lupa rambut pun aku bersihkan dengan sampo. Setelah semua tubuhku terkena sabun, hal yang aku lakukan selanjutnya adalah membilasnya dengan air supaya hilang semua kotoran yang melekat pada tubuhku dan hanyut bersama sabun itu. Awalnya masih berjalan sangat normal, tapi semua berubah saat aku membilas bagian rambutku yang mengharuskan menutup mata supaya tidak terkena cairan dari sampo. Saat aku sedang membersihkan rambutku yang penuh sampo, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara seperti orang mengetuk. Tok, tok, tok. Pintu kamar mandi seolah diketuk dari luar. Lalu aku berkata, "Sebentar lagi selesai, bentar ya." Namun tidak ada jawaban dari arah luar kamar mandi. Aku masih cuek dengan tidak adanya respon dari luar. Mungkin yang di luar hanya sedang mengecek aja kamar mandi masih dipakai lama atau tidak. Setelah selang beberapa saat, suara itu kembali terdengar. Iya, ini selesai kok. Nggak sabaran amat sih." Dengan nada kesal, aku merespon suara ketukan pintu yang kedua kalinya itu. Aku mengambil handuk yang aku gantung di belakang pintu kamar mandi itu. Aku usap seluruh badanku hingga kering. Semua masih dalam keadaan biasa saja, sampai saat aku sedang mengeringkan rambut. Tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Klik. Terdengar suara saklar lampu kamar mandi ini seperti ada yang menekan dan membuat kamar mandi ini menjadi gelap gulita tanpa ada penerangan. Dengan nada jengkel aku berkata, "Woi, gak usah iseng, ngapain sih? Ini udah selesai kok." Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba dari arah luar kamar mandi, aku mendengar suara tawa persis seperti yang aku dengar tadi di WC atas. Berhubung aku sudah selesai mengeringkan badanku dengan handuk dan begitu suara ketawa itu terdengar, aku langsung membuka pintu kamar mandi yang aku pakai. Aku pengen tahu itu keisengan Sinta atau malah sosok lain yang menggangguku sejak di bioskop tadi. Saat aku membuka pintu, aku melihat sekelebat sosok itu langsung pergi dengan cepat. Masih seperti tadi di atas. Sosok menggunakan gaun putih dengan rambut panjang. Namun saat itu aku sempat sekilas melihat wajah sosok tadi yang menurutku cukup membuat merinding bila harus dibayangkan. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri dan membuat sedikit takut. Aku pastikan itu bukan Sinta. Dia tidak akan menakutiku seperti itu. Di sisi lain, wajah Sinta tidak menakutkan seperti itu. Dengan perasaan yang sedikit takut,
Aku kemudian pergi ke kamar untuk ganti baju dan kemudian menelpon Via untuk melanjutkan pembicaraan tadi. Sesampainya di kamar, aku langsung menutup pintu dan jendela yang dari tadi terbuka. Aku memakai celana pendek dan tanpa menggunakan baju karena suhu kamar yang sangat panas. Sesuai yang pernah aku jelaskan di awal cerita ini, dulu kalau kamarku ini satu-satunya kamar dengan suhu paling panas dari kamar yang lain. Entah karena apa dan suhu panas ini jadi sangat terasa semenjak Sinta tidak ada di sini. Dulu Sinta selalu menetralkan suhu ruangan ini supaya lebih nyaman untuk aku pakai. Berhubung Sinta sudah tidak ada, jadi aku harus beradaptasi ulang dengan suhu yang ada di kamarku ini. Dengan keadaan bertelanjang dada, aku mengambil HP-ku dan berniat untuk menelpon Via. Namun saat aku akan menelpon Via, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara ketukan. Awalnya aku biarkan saja, palingan juga sosok tadi yang menggangguku, dan kali ini pasti sama. Aku cuek dengan ketukan pintu itu sambil membuka HP-ku dan mencari kontak Via untuk segera aku hubungi. Tok, tok. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini ada suara dari luar yang memanggil namaku. Karena aku penasaran dengan sosok di luar kamarku, aku coba membuka sedikit gorden jendela kamarku untuk mengintip keluar. Setelah gorden terbuka dan aku bisa mengintip ke arah luar, ternyata di luar ada Bimo yang mengetuk pintu kamarku sejak tadi. Namun ada sedikit keanehan pada diri Bimo saat itu, dan aku tidak begitu memperdulikan keanehan itu. Rian, buka bentar Rian, suara Bimo dari balik pintu. Iya Bim, bentar aku bukain, jawabku dari dalam kamar. Kemudian aku buka pintu kamarku. Yan, aku boleh masuk bentar? Ya masuk aja Bim, ngapain coba izin segala, kan udah aku bukain. Makasih Yan. Bimo melangkah masuk sambil melihat sekeliling kamarku. Ada apa Bim? Tumben banget, gak main Dota lagi kamu? Aku bertanya sambil melihat wajah Bimo yang dari tadi aku amati agak sedikit aneh. Bimo tidak menjawab pertanyaanku dan terus melihat ke sekitar kamarku. Woi Bim, liatin apaan sih? Kayak baru pertama kali masuk kamarku aja deh. Gak apa-apa Yan, dia sudah gak ada di sini ya? Bimo bertanya dengan mata yang sedikit sayu sambil tersenyum. Dia siapa Bim yang kamu maksud? Kan aku emang tinggal sendiri di kamar ini, gak ada siapa-siapa. Tahu sendiri, per kamar hanya boleh ditempati satu orang. Bimo hanya membalas dengan senyuman dan tatapan mata yang sayu. Kamu lagi gak enak badan ya Bim? Aku ada tolak angin, ini kamu mau? Boleh Yan, sama aku mau minta Indomie 1 bungkus boleh? Dengan ekspresi datar dia menjawabku. Boleh aja Bim, kebetulan aku stok tuh masih ada. Kamu beneran lagi gak sehat? Atau mau antar ke dokter aja buat periksa? Masih dengan tatapan sayu dan wajah datarnya, Bimo hanya menggelengkan kepalanya. Ya udah, ini aku kasih 2 tolak angin ya. Terus mie-nya mau berapa? 2 sekalian ya, biar kenyang beneran. Nih, ambil aja. Aku memberikan tolak angin dan Indomie pada Bimo. Makasih Yan. Dengan singkat Bimo menjawab dan kemudian pergi meninggalkanku tanpa menoleh, hanya berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Dalam hatiku Bimo sebenarnya kenapa tumben aneh sekali. Namun sudahlah, dia mungkin memang mau minta obat sama makan karena tubuhnya terasa tidak sehat. Setelah Bimo keluar dari kamarku, aku kemudian kembali menutup pintu kamarku dan menguncinya karena aku mau teleponan sama Via. Selain itu juga memang karena jam sudah malam dan aku berniat setelah teleponan sama Via, aku pengen langsung tidur. Aku kembali mengambil HP-ku dan segera mungkin menghubungi Via lewat telepon. Aku posisikan tubuhku tertidur di kasur sambil melepas capek. Panggilan pertama tidak langsung diangkat oleh Via. Mungkin pikirku Via belum selesai dengan urusannya di kos dan lagi beres-beres. Tadi Via berkata kalau dia sudah selesai, dia akan menelpon. Jadi mungkin dia belum selesai dengan urusannya, dan karena aku yang terburu-buru ingin tahu info yang belum diceritakan Via tadi, membuat ingin cepat-cepat mengetahuinya. Sambil menunggu Via menelpon, aku iseng memainkan game di HP. Dan saat aku sedang bermain dengan HP-ku, dari ventilasi atas jendelaku yang tidak tertutup apapun, aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatiku dari atas sana. Entah dari mana aku merasakan itu, tapi mataku memaksa untuk melihat ke atas ventilasi di mana aku merasakan ada yang mengawasiku. Namun, bukannya merasa takut, aku malah merasa aman dengan adanya sosok yang mengawasiku dari sana. Karena penasaran, aku ikuti keinginanku untuk melihat ke arah ventilasi itu dan ternyata tidak ada apa-apa.
Karena sudah jelas tidak ada apa-apa, aku berpikir mungkin itu hanya perasaanku. Aku kembali meneruskan kegiatanku bermain game sambil menunggu panggilan dari Via. Saat sedang asik bermain game, tiba-tiba game yang sedang aku mainkan berhenti bergerak dan HP pun bergetar. Ada panggilan masuk dari Via. Assalamualaikum Rian. Suara Via membuka pembicaraan di telepon dengan salam. Waalaikumsalam Vi. Udah aku tunggu kamu dari tadi tahu nggak? Nungguin ternyata. Emang kenapa nungguin? Kamu kan tadi masih hutang satu cerita sama aku. Ya jelas aku tagih lah. Lah, cerita apaan? Perasaan aku nggak cerita apa-apa tadi. Tadi kamu mau cerita kalau kamu ngelihat apa waktu aku tinggal pergi itu. Oh itu sih bukan cerita. Cuma mau ngasih tahu aja sih. Ya buruan kasih tahu lah. Kayaknya nggak usah deh. Nggak penting juga kayaknya. Alah, ayolah, aku penasaran nih. Beneran. Aku rasa Via memang sengaja menggoda aku seperti itu, supaya perbincangan kami di malam hari bisa lebih lama. Aku terus membujuk Via buat menceritakan hal tadi di mall, sesaat setelah aku tinggal dia sendirian di sana. Awalnya dia terus tidak mau menceritakan, dan tentu saja aku terus meminta dia untuk menceritakan itu semua. Pada saat aku sedang membujuk Via, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati yang dari tadi aku cium, baik di toilet bioskop maupun di toilet kos yang tempatnya ada di sebelah kamar Bimo. Saat bau melati itu tercium, aku kembali merasa ada sosok yang mengintip dari arah ventilasi tadi. Tapi kali ini aku merasa sosok yang berbeda dengan yang tadi. Soalnya yang aku rasakan saat ini, aku merasa sosok yang mengintipku ini menatapku dengan tajam. Namun saat aku akan melihat ke arah ventilasi, tiba-tiba Via bersedia mau bercerita tentang hal tadi yang membuatku mengurungkan niat untuk melihat ke arah ventilasi. Iya Deyan, aku ceritain deh. Ya buruan dong Vi, aku tuh beneran penasaran dengan apa yang kamu lihat. Aku kan udah tahu kalau kamu juga orang yang sedikit peka. Jadi aku mau tahu sesuatu saat tadi aku tinggal. Iya, aku ceritain deh. Tadi pas kamu keluar dari toilet bioskop, aku kan lihat kamu jalan terburu-buru. Tapi di saat itu juga aku ngelihat di samping kamu. Dan suara Via tiba-tiba terputus-putus, tidak terdengar jelas. Vi, halo? Kok putus-putus suaramu? Halo, nggak kedengeran. Suara dari Via terdengar masih putus-putus. Dan tiba-tiba panggilan kami terputus. Entah kenapa, aku pun tidak tahu. Tapi saat aku lihat sinyal di HP tidak ada gangguan sama sekali. Sinyal pun penuh dengan kondisi sinyal yang bagus. Harusnya tidak bakal putus sambungan. Saat aku akan menelpon balik Via, sama sekali tidak bisa terhubung. Aku putuskan untuk mencoba menghubungi Okto untuk memastikan sambungan telepon baik-baik saja. Halo Yan, gimana? Tumben telepon? Suara Okto dari sambungan telepon. Gak apa-apa Ok, cuma ngetes sinyal aja. Tadi lagi teleponan sama temen, tiba-tiba putus sendiri teleponnya. Yaudah, makasih ya, maaf ganggu. Oke, santai aja Yan. Sambungan telepon ke Okto bisa, tapi kenapa saat mau menelpon Via tidak bisa? Aku coba lagi telepon ke Via lagi, dan ternyata masih sama. Setelah beberapa kali mencoba, aku putuskan buat berhenti mencoba. Mungkin sedang ada gangguan di sana, pikirku. Karena Via sudah tidak bisa dihubungi, aku berniat untuk tidur lebih awal karena orang yang ditunggu sudah tidak bisa dihubungi. Saat aku mencoba untuk tidur, tiba-tiba bau melati muncul lagi dan kembali pula rasa merindingku. Aku melihat ke sekitar, terutama di area ventilasi atas jendela. Saat aku melihat di atas jendela, ternyata ada sebuah bola mata besar sedang mengintipku sejak tadi. Seketika jantung seperti mau berhenti karena mata besar yang aku lihat di atas ventilasi itu ditambah dengan bau melati yang sangat menyengat. Tapi sesaat kemudian aku mencium bau yang sudah tidak asing bagiku. Bau yang ini kemudian membuat bau melati yang sangat menyengat hilang bersamaan dengan mata besar itu juga ikut menghilang. Tanpa sadar aku mulai merasa memori dengannya kembali tampil di ingatanku. Rasa senang bercampur haru karena bau yang aku cium ini memiliki ciri khas sendiri yang sudah aku harapkan sejak saat itu. Bau ini yang menjadi pertanda Sinta yang datang. Dalam rasa senang bercampur haru, aku berharap setelah dia mengusir sosok yang menggangguku tadi, dia akan datang menemuiku. Namun setelah sekian lama aku menunggu, tidak ada sama sekali tanda-tanda kemunculan Sinta. Bau melati yang tadi sempat ada, sudah hilang setelah wangi dari Sinta muncul.
Tapi setelah itu wangi dari Sinta pun juga ikut menghilang. Aku masih menunggu dengan harapan besar dia mau menemuiku. Namun sayang, Sinta tidak kunjung menampakkan wujudnya. Mungkin dia langsung pergi setelah sosok itu dia usir dari sini. Padahal besar harapanku untuk bertemu lagi dengan dia. Oke, mungkin jika dirasa dengan bertemu itu bertentangan dengan tugas yang diberikan nenekku, setidaknya tolonglah berikan sedikit suara sapaanmu pada aku ini, Sinta. Jika itu masih dirasa bertentangan lagi, setidaknya berilah aku tanda kalau kamu memang selalu memantauku dan selalu ada di setiap kehidupanku, walau itu cuma lewat harum wangimu itu. Ucapku dalam hati dengan penuh harapan. Sinta mengetahui ini. Tidak ada tanda kehadirannya lagi, walau hanya sebuah aroma wangi khas dari dia. Semua kembali seperti semula, dengan kamar yang sepi dan panas ini. Akan tetapi, aku masih percaya dia masih ada di sekitar sini. Lalu aku membuka pintu kamar dan melihat ke sekeliling kos lantai 2 ini, berharap aku bisa melihat walau hanya sekelebat dari wujudnya. Namun tetap saja tidak ada apapun di sana. Hanya terlihat kamar-kamar temanku yang pintunya sudah tertutup. Kenapa tak? Kamu sempatkan untuk menolongku sambil memberi pertanda wangimu. Kalau pada akhirnya kamu tidak mau menemuiku. Yang ada rasa kangen akan hadirnya dirimu ini semakin menyiksaku. Yang tadinya sudah sedikit pudar karena adanya Via yang selalu ada di sampingku. Ucapku dalam hati. Dengan hati yang kecewa karena tidak bisa melihat sosok Sinta, walau hanya sebentar, dan hanya bisa mencium wanginya yang hanya sebentar. Aku berniat untuk masuk ke kamar lagi dan menutup pintu kemudian menelpon Via lagi. Namun saat aku akan menutup pintu, aku melihat ada 2 bungkus mie instan dan 2 bungkus tolak angin yang tadi diminta Bimo. Ini kan mie dan obat yang diminta Bimo tadi. Kenapa ada di sini? Apa dia berniat untuk mengembalikannya? Tapi kenapa hanya diletakkan di depan pintu saja? Aku kemudian mengambil 2 barang tadi dan hendak aku berikan lagi ke Bimo. Aku pun berjalan ke arah kamar Bimo yang sudah terlihat tertutup, tapi lampu dalam kamarnya masih menyala, diikuti dengan suara game yang sedang dia mainkan. Aku kemudian mendekat ke pintu kamar Bimo dan ku ketuk pintu itu. Bim, kamu belum tidur kan? Kataku dari depan pintu Bimo. Yan, belum, bentar aku bukain, jawab Bimo dari dalam kamarnya. Lalu pintu kamar Bimo terbuka dan aku lihat Bimo dengan wajah yang normal, tidak terlihat pucat. Yan, kenapa? Itu bawa 2 tolak angin sama mie buat apa? Tanya Bimo melihatku. Lah, ini kan yang kamu minta tadi di kamarku kan? Tadi kamu juga kelihatan pucat banget kok. Tapi sekarang udah normal kayaknya. Udah sehat kamu, Bim? Terangku pada Bimo. Kapan aku ke kamarmu? Orang aku dari tadi di kamar main game ini. Lagi turnamen soalnya, jadi gak sempat keluar. Seketika jantungku berdegup dengan kencang dan perasaan merinding kembali muncul. Pasti ini kerjaan makhluk tadi. Oh, gitu Bim. Ya udah, ini buat kamu aja. Nih, tolak angin buat kamu biar gak masuk angin. Masih lama kan pasti ngegamenya. Terus ini mie kamu makan aja. Dari tadi juga kamu belum makan pasti. Nih ambil biar gak drop kamu. Wah, tumben banget kamu perhatian sama aku. Pasti ada apa-apa nih. Enggak lah Bim, ambil aja. Kan repot juga kalau sakit di kos. Mana jauh dari orang tua juga kan. Iya bercanda. Ya udah makasih ya. Kamu mau masuk dulu nggak? Lihat aku ngegame. Makasih Bim, tapi aku mau istirahat aja. Capek badanku Bin. Ya udah, makasih juga makanan sama obatnya ya. Sana istirahat yang cukup. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Aku rebahkan badanku kembali di kasur kesayanganku. Aku buka HP-ku dan ku cari kontak yang bertuliskan nama Via untuk segera menghubunginya kembali. Suara HP-ku yang sedang mencoba menghubungkan panggilan ke HP milik Via. Cukup lama dia belum mengangkat teleponku dan aku mulai berpikir bahwa masih ada gangguan dari makhluk tadi. Aku masih sabar menunggu sambungan telepon ini. Halo Rian, aduh aku kira terjadi sesuatu sama kamu. Dari tadi aku gak bisa hubungin kamu sejak telepon kita terputus. Tapi waktu aku telepon temanku, normal aja. Sama Vi, aku juga dari tadi coba hubungin kamu, tapi sama tetap gak bisa. Makanya aku tunggu, mungkin gangguan dari pusat. Aku rasa sih bukan gangguan dari pusat, tapi dari sesuatu. Sudah, lanjut aja ceritamu yang tadi. Kamu lihat apa waktu aku pergi tadi? Tapi ini bener kan? Kamu gak kenapa-napa di kos?
Iya, Via yang cerewet. Aku nggak apa-apa kok. Buruan cerita sih. Aku kan jadi penasaran. Ih, orang diperhatiin kok dibilang cerewet. Ah, nggak jadilah. Aku nggak mau cerita. Nah, malah ngambek. Iya deh, iya. Maaf ya yang cantik. Cerita ya, jangan buat Mamas penasaran. Dasar pinter banget ngerayunya. Buruan cerita ya, aku penasaran. Iya. Jadi tadi aku ngelihat kamu pergi dengan terburu-buru. Tapi di sampingmu aku juga ngelihat seperti ada kabut yang ikutin kamu. Terus aku diam-diam ikutin. Via menjelaskan panjang lebar. Via terus bercerita sedangkan aku hanya menjadi pendengar setia yang mendengar penjelasan dia sejak aku tinggal tadi. Dan setelah dia selesai bercerita, aku juga menjelaskan apa yang terjadi padaku. Jadi itu Yan ceritanya setelah kamu pergi itu. Wah, berarti kepekaanmu semakin bertambah, Vi. Yang tadinya hanya bisa merasakan sekarang udah bisa ngelihat, tapi belum begitu jelas kan? Ah, aku malah gak mau Yan ngelihat yang begituan. Oh ya, abis itu kamu kemana setelah pergi dari sana? Oke, sekarang gantian aku ya yang cerita. Jadi aku tadi pergi sama kamu. Aku taunya begitu. Kamu minta ke tempat yang namanya... Kamu tahu kan, deket sama kampus kita kok. Terus di sana, aku pun menjelaskan panjang lebar tentang yang aku alami tadi. Wah, kok bisa ya sosok itu menyerupai aku? Kamu pakai janji buat beliin bunga lagi sama dia. Itu harus kamu tepati. Kalau enggak, dia akan terus ngejar kamu loh. Lah terus, aku kasih ke siapa orang? Tempat dia aja aku nggak tahu. Ya tinggal taruh aja bunga ke toilet di mana kamu bertemu dia itu. Pasti beres. Setauku gitu. Bapak kan dulu juga pernah digangguin atau disukai gitu sama sosok astral kayak kamu ini. Iya deh, aku coba besok beli dan kutaruh di toilet itu. Iya benar, biar nggak ganggu terus. Iya, berarti yang barusan ganggu kita teleponan juga dia dong. Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Tadi ada yang bantu buat ngusir dia. Ah, beneran? Siapa yang bantu kamu? Aku nggak bisa cerita kalau itu. Oh ya udah. Yan, udah dulu ya. Aku capek mau tidur dulu. Besok kamu jemput aku di kos ya. Kita ke kampus bareng. Iya deh, sama aku juga udah ngantuk. Alah, bilang aja masih kangen terus pengen ketemu. Ih, pokoknya besok kamu jemput aku, oke? Iya, cewek bawel. Besok aku jemput. Sekalian sarapan bareng. Suara telepon diputus oleh Via. Wah, pasti ngambek lagi nih. Gara-gara aku sebut bawel. Mirip banget sama Sinta. Aku bicara sendiri sambil tersenyum. Setelah telepon dari Via berhenti, aku pun segera meletakkan HP-ku di meja dan berusaha tidur karena badan ini terasa capek dengan kegiatan hari ini. Namun detik berganti menit, menit berganti jam, aku masih belum bisa tertidur dengan lelap. Aku masih terbayang-bayang akan harum wangi Sinta tadi yang ternyata bisa aku rasakan lagi setelah sekian lama tidak aku cium wangi yang menenangkan itu. Dengan mata terpejam, aku membayangkan sesuatu. Andai Sinta masih ada di sini, aku pasti masih bercanda dengannya, saling ejek, dan pasti aku kuda dia hingga dia mengubah ekspresi wajahnya menjadi cemberut. Ekspresi itulah yang sangat aku sukai darinya. Selain itu dia cantik dan dalam ekspresi biasa, tapi kalau aku sangat suka melihat dia cemberut, seolah kecantikannya malah bertambah. Aku terus membayangkan tentang sosok Sinta hingga tiba-tiba ada angin berhembus pelan melewati wajahku. Dengan keadaan masih tersadar, aku sempat berpikir angin dari mana ini. Perasaan semua sudah aku tutup, jendela dan pintu sudah rapat, kipas angin pun sudah aku matikan. Saat aku sedang berpikir demikian, tiba-tiba mataku mulai berat dan terasa kantuk yang sangat luar biasa. Dengan keadaan mata yang sedikit terbuka, aku melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang, lalu memegang wajahku. Aku tidak tahu siapa sosok itu. Tapi yang aku rasakan tangannya sangat lembut menyentuhku. Setelah itu aku terlelap dalam tidurku dan tidak tahu siapa sosok itu. Tidak terasa aku sudah terlelap dalam tidurku dan aku terbangun pada jam 4 subuh. Dan perasaan tadi saat aku terlelap, sepertinya aku tidak memimpikan apapun. Namun tubuh ini sudah terasa sangat fresh saat aku tersadar total. Ternyata kamarku dalam keadaan wangi. Saat aku akan bangun dan menuju ke kamar mandi, aku sempatkan untuk mengambil HP-ku di meja. Saat aku hendak mengambil HP-ku yang berada di meja, aku melihat ada sebuah kertas bertuliskan
Setelah ditinggal beberapa lama, ternyata tetap saja kamu tidak berubah, selalu menjadi seorang yang penakut. Tulisan itu berasal dari sepotong kertas yang berada di atas mejaku. Sebuah tulisan tangan dengan huruf Latin. Seingatku, belum pernah aku melihat gaya tulisan ini, baik dari temanku maupun dari siapapun yang aku kenal. Tulisan yang sangat rapi dan mudah dibaca. Hanya saja aku tahu, gaya perkataan yang ada di dalam potongan kertas itu tidak lain dan tidak bukan pasti itu dari Sinta. Siapa lagi yang selalu mengejekku penakut selain dia? Berarti benar, semalam dialah yang membantuku mengusir sosok pengganggu di kamarku itu. Dan pasti dia juga yang membantuku untuk tidur dengan nyenyak tadi malam. Hingga pagi ini, aku bisa terbangun dengan kondisi badan sangat fresh. Setelah membaca tulisan yang berada di atas meja itu dan setelah sadar yang menulis itu adalah Sinta, aku kemudian melihat sekeliling kamar berharap Sinta masih berada di sini sambil melihatku membaca surat ini sambil tersenyum. Namun sayang, setelah aku melihat ke sekeliling kamarku yang ada hanya barang-barangku yang berdiam diri tanpa bergerak. Dan kekecewaanku karena tidak adanya Sinta di kamarku, aku berusaha menahan kerinduanku dengan mengalihkan pikiranku untuk segera menghubungi Via. Jam masih terlalu pagi untuk menghubungi seseorang karena masih subuh. Namun aku tetap menghubungi Via karena aku berpikir untuk saat ini aku memang benar-benar membutuhkannya. Aku pun langsung mengambil HP-ku dan kemudian mencari kontak bertuliskan nama Via dan segera aku hubungi dia. Suara sambungan telepon terdengar di HP-ku. Klak. Bunyi itu terdengar pertanda teleponku diangkat. Halo Yan, tumben pagi-pagi banget udah menghubungin aku, ada apa Yan? Suara Via yang lembut terdengar dari balik telepon. Gak apa-apa Vi, aku sengaja telepon, memang karena lagi butuh teman untuk curhat. Ada apa Yan? Apa kamu sedang ada masalah? Kayaknya tadi malam kamu baik-baik saja. Gak apa-apa Vi. Perkataanku terhenti saat mau mengucapkan kata. Iya Yan, ada apa? Aku... Iya, kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu lagi gak enak badan? Atau kamu lagi kenapa sekarang? Bilang sama aku. Via bertanya seakan mengkhawatirkanku. Vi, aku mau ngomong sama kamu secara langsung aja. Nanti kita bolos kuliah dulu ya, buat hari ini. Pintaku pada Via. Kok gak biasanya? Kamu lagi kenapa sih? Ya udah, ayo, kamu mau kemana? Aku pengen ke tempat yang tenang, sambil berbagi kisah sama kamu. Aku ngerasa aku gak kuat sendiri kayak gini terus. Ya udah, nanti kamu jam 7 ke tempatku, terus kita pergi ke pantai. Aku pikir di sana pemandangannya bagus. Kita bisa lepaskan penatmu di sana. Iya makasih Vi. Sebenarnya aku... Ucapku dengan nada bergetar dan hampir menangis, tapi kutahan. Sudah, jika kamu tidak kuat untuk menceritakan sekarang, simpan saja untuk nanti. Kita bicara sepuasnya. Aku akan mendengarkan ceritamu. Via berkata menenangkanku. Baik Vi. Ya udah, sana sholat dulu. Ntar kita ketemu jam 7 ya. Tanpa menjawab kata-kata Via, aku langsung menutup teleponku. Mataku sudah tidak bisa membendung perasaan kangen pada sosok Sinta. Semua lepas tidak terkontrol. Tanpa sadar pipiku telah basah dan nafasku mulai tidak teratur. Aku duduk lemas di atas kasur sambil terus memikirkan Sinta dan berharap agar dia mau menemuiku walau hanya sebentar. Aku tidak memperdulikan waktu yang sudah mulai bergerak maju. Jam sudah akan menunjukkan angka 5 kurang seperempat. Aku belum menjalankan kewajibanku yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu sholat subuh. Aku terus terduduk dengan tatapan kosong karena melamun dan membayangkan kehadiran Sinta. Namun di tengah lamunanku tiba-tiba angin berhembus kecil menerpa tubuhku dan membuatku merasa sedikit lebih tenang. Nafas sudah bisa teratur dan pipi pun sudah kering. Setelah hembusan kecil angin tadi yang disusul dengan harum wangi yang sangat aku sukai dari sosok yang sedang aku pikirkan ini, aku masih terus terduduk di atas kasurku. Saat aku sudah sedikit tenang di samping telinga kananku, aku mendengar suara. Rian, jalankan kewajibanmu, lakukan sholatmu. Jangan karena kita tidak bisa bertemu sekarang dan tidak ada aku di sampingmu, kamu jadi meninggalkan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Jalankan sholat subuh sekarang, dan aku akan temui kamu nanti malam lewat mimpimu. Mendengar bisikan di telingaku itu, aku langsung menoleh ke arah kanan, di mana sumber suara tadi berada. Saat aku menoleh, aku hanya melihat sekelebat bayangan putih yang berlalu pergi dengan cepat, tapi masih meninggalkan harum khas yang dia punya. Aku merasa sedikit senang karena dia mau menampakkan wujudnya sedikit, walau hanya sekelebat. Setelah mendengar bisikan tadi, aku kemudian melangkah keluar kamar,
menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan segera kembali ke kamar untuk menjalankan sholat subuh. Setelah selesai mandi, aku langsung bersiap dengan pakaian rapi dan menggunakan parfum. Aku turun ke parkiran dan mengambil motorku. Kemudian aku melaju ke arah kos Via karena kami akan pergi ke sebuah pantai untuk sekedar berbincang-bincang sekaligus melepas penatku ini. Dalam perjalanan aku memikirkan bisikan tadi pagi. Benar, aku tidak boleh larut dalam kesedihan ini karena berpisah dengan Sinta, sehingga aku melupakan kewajibanku menjadi seorang muslim. Bodoh jika aku menggadaikan perasaan egoku ini dengan kewajibanku pada Tuhan. Toh kelak aku akan kembali pada Tuhanku, bukan pada selainnya. Sesampainya di kos Via, ternyata dia sudah menungguku. Via duduk menyandar di pagar kos-kosan. Setelah dia melihatku datang, dia berdiri dan menghadapku sambil tersenyum manis menyambutku. "Ivy, sudah lama nunggu di sini?" "Enggak Koyan, baru aja aku kok habis beres kamar dulu." "Ya udah yuk, langsung berangkat aja biar sampai di lokasi lebih pagi dan jalan gak panas." "Ya udah ayo, buruan, aku naik ya." Akhirnya kami pun berangkat menuju pantai yang sudah direncanakan tadi subuh. Dalam perjalanan ke sana kami hanya ngobrol sekedarnya. Kami berangkat dari kos Via sekitar pukul 7:30. Terlihat Via tidak banyak bicara, mungkin takut salah ngomong. Karena aku terlihat seperti sedang banyak masalah dan takut nantinya aku akan marah padanya. Dengan perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami pun sampai di pantai. Aku parkirkan di dekat sebuah warung makan yang pastinya memiliki pemandangan laut yang bagus. Aku pilih warung makan ini karena ada tempat lesehannya dan itu berada di dekat dengan pantai, sehingga kami bisa menikmati makanan sambil menikmati suara deru ombak yang saling berbenturan menabrak batu atau bergesekan dengan pasir. "Pemandangannya bagus ya Yan?" "Iya Vi, ini katanya pantai yang lagi disukai akhir-akhir ini karena pemandangannya bagus dan masih belum banyak yang datang ke sini. Jadi pantainya masih terlihat asri." "Iya bener Yan, coba kalau udah banyak orang yang datang ke sini, pasti ini pantai isinya cuma sampah yang berserakan." "Itu pasti Vi." Kami pun sejenak terhenti dalam perbincangan karena sangat terpaku dengan keindahan alam yang ada di sekitar sana. Yan, tadi kamu mau cerita apa?" "Oh itu, Vi, aku mau jujur aja ya." "Ya ayo, gak apa-apa dong. Bagus kalau kamu mau cerita jujur. Aku bakal dengerin kok, cerita aja." "Vi, aku kan tahu kamu juga punya kemampuan buat merasakan hal yang seperti itu. Nah, aku mau menyampaikan rahasia aku ini, yang sekarang sudah tidak bisa aku tutupi sendiri, Vi. Aku sebenarnya punya teman dari alam lain. Dia selalu menemaniku dan membantuku saat aku sedang dalam kesulitan." "Ya bagus dong, asal gak sampai ganggu kamu sih, menurutku gak apa-apa kamu temenan sama dia." "Iya Vi, aku sudah berteman lama dengan dia. Tapi hingga tiba beberapa lalu, kita tidak boleh bertemu lagi oleh almarhum nenekku karena aku terlalu dekat dengannya. Dan dia pun begitu, karena mungkin nenekku pikir kita akan menjalani hubungan yang lebih lanjut yang jelas dilarang oleh agama. Padahal aku hanya merasa suka dan nyaman saja sama dia. Iya sih, memang benar aku tidak tahu kedepannya bagaimana. Dan akhirnya kita sekarang sudah tidak pernah bertemu lagi dan aku sangat tersiksa Vi. Biasanya ada dia, tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di sisiku." "Gini Yan, nenekmu benar. Kamu harus jaga jarak dulu sama dia. Aku juga udah tahu sebenarnya kalau kamu ini memiliki penjaga atau teman astral dari energi yang ada di sekitarmu saat aku pertama kenal sama kamu. Tapi aku yakin nenekmu pasti memberi syarat kan agar kamu bisa bertemu lagi dengannya." "Iya benar Vi, syaratnya sih sebenarnya mudah. Aku hanya harus memiliki calon pendamping hidupku dulu, baru aku boleh berhubungan lagi dengan dia." "Ya makanya itu, kamu cepatlah selesaikan kuliahmu ini dan segeralah melamar seorang gadis yang nantinya akan jadi istrimu, supaya pendampingmu boleh bertemu lagi." "Aku sudah memikirkan itu Vi, makanya aku mengajakmu kemari. Aku pengen mengatakan sesuatu." Via hanya diam saja sambil menunduk dan tidak mau memandangku seperti tadi. "Vi, coba lihat aku sebentar." Via menoleh ke arahku dengan sedikit malu. "Vi, kita kan sudah lumayan akrab dan cukup lama juga lah, walau beberapa bulan kemarin baru kenalan. Tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirimu dibandingkan dengan cewek lain. Ya, walau aku belum bisa menjelaskan apa itu, tapi kalau boleh aku katakan, kamu mau nggak jadi pacarku
dan kita mulai visi misi kita untuk mengarah ke hubungan yang lebih serius lagi. Bukan berarti aku melakukan ini semata untuk bisa lagi bertemu dengan sosok pendampingku. Tapi memang sejak awal aku sudah tertarik padamu. Aku sudah memiliki insting kamu berbeda dari cewek yang lain. Bahkan sosok pendampingku pun menyuruhku untuk memilihmu sebagai teman yang nantinya bisa hidup bersama. Baru kali ini dia tidak marah saat aku dekat dengan cewek. Biasanya dia akan selalu memarahiku saat aku mendekati cewek yang menurutnya tidak baik untukku. Tapi kamu sepertinya memang dipilih untuk menjadi teman hidupku. Baik dipilih oleh Tuhan maupun sosok pendampingku. Via hanya diam dan semakin tertunduk malu. Vi, aku tanya sekali lagi ya. Dan tolong kamu langsung jawab. Aku pengen kamu mau melangkah bersamaku mulai sekarang. Tidak hanya sebagai seorang pacar, karena aku tidak akan menganggapmu menjadi pacar. Tapi kita akan berjalan bersama menuju satu visi yang akan kita buat hingga akhirnya kita menikah nanti. Apakah kamu bersedia? Via hanya terdiam dan hanya menyisakan suara deras ombak dan tiupan angin pantai yang berembus. Aku masih menunggu jawaban dia. Aku sempat merasa bodoh mengatakan hal ini pada Via. Beberapa menit kami saling diam tanpa bicara. Via terdiam menunduk sambil sesekali melirik ke arah pantai, seolah sedang berpikir untuk memberikan jawabannya untukku. Dan akhirnya Via pun mulai memandangku dan mengatakan, "Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.